Selamat pagi Pak Nilo dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya ingin memaparkan materi yang sudah kami pelajari, yaitu SPT PPH Badan dalam formulir nomor 1771. Mohon dicermati dengan baik ya. Pemberitahuan tahunan yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak yang digunakan untuk memberitahukan perhitungan pajak mulai dari objek pajak dan atau bukan objek pajak serta kewajiban sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Bagi seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun sebuah perusahaan, maka tidak hanya membayarkan kewajiban pajaknya tetapi juga melaporkan SPT tahunan PPH Badan. SPT PPH Badan. Yang pertama, jenis formulir seperti tahunan pajak penghasilan badan adalah formulir 1771. Jenis formulir tersebut berlaku bagi usaha seperti PT, CV, usaha dagang, yayasan, organisasi, ataupun perkumpulan. Yang kedua, SPT tahunan PPH wajib pajak badan 177 atau formulir 177 adalah formulir SPT tahunan PPH yang digunakan oleh wajib pajak badan dalam melaporkan penghasilan, biaya dan perhitungan PPH terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Yang ketiga, dalam formulir 1771, wajib pajak diminta untuk memberikan informasi seperti identitas lengkap, penghasilan kena pajak, PPH terutang, kredit pajak, PPH kurang atau lebih bayar, angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan, kompensasi kerugian fiskal, PPH final, dan penghasilan lain yang bukan objek pajak. Pada formulir 1771 terdapat beberapa halaman yang harus diisi beserta beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Di antaranya yaitu induk SPT, formulir 1771 dan formulir 1771-S sebanyak 2 lembar dan lampiran 1 sampai dengan 6 serta lampiran khusus SPT tahunan sebanyak 23 lembar. Lampiran formulir 1771 ini untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan perhitungan penghasilan neto fiskal. WP harus mengisi data penghasilan neto komersial dalam luar negeri, PPH yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta penyesuaian fiskal. Lampiran formulir 1771 berisi perincian HPP, biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luas usaha. WP harus memberikan data seperti nominal pembelian bahan atau barang dagangan, biaya transportasi, biaya sewa, persediaan awal dan akhir. Lampiran formulir 1771 III diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Tampilan formulir 171 EIF diisi untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPH final, jumlah PPH final yang dibayarkan, dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPH selama tahun pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh lampiran formulir 1771-5 yang digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Wajib pajak diminta merinci nama, alamat, NPWP, besaran modal yang disetor, serta jumlah dividen yang diberikan. Lampiran formulir 1771-6 digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Selain lampiran 1-6, dalam formulir 1771, WP juga harus melengkapi formulir lampiran khusus 1A-8A. Lampiran khusus tersebut berisi informasi, diantaranya daftar penyusutan dan amortisasi, daftar kantor cabang utama perusahaan, harta berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan atau diamortisasi. Jurnal untuk mencatat PPH. PPH di sisi debit sebesar Rp42.203.900. PPH terutang di sisi kredit sebesar Rp42.203.900. Jurnal untuk membayar PPH terutang di sisi debit sebesar Rp42.203.900. Angsuran PPH pasal 22 di sisi kredit sebesar Rp2 juta. Angsuran PPH pasal 25 di sisi kredit sebesar Rp12 juta.
kas di sisi kredit sebesar Rp35.203.900. SPT wajib pajak badan dilakukan dengan cara mengisi datanya. Setelah selesai mengisi datanya, barulah mengisi data induknya dengan cara memindahkan isi formulir ke formulir induknya. Untuk tutorial pengisian dan pelaporan SPT PPh Badan, kalian bisa cek langsung dan lebih lanjut di YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak. Sekian pemaparan ulang materi SPT PPh Badan dalam formulir nomor 1771 yang sudah kami pelajari. Kami mohon maaf apabila ada perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.